Kiev, Gereja Katedral Saint Sofia, dan Biara Church, Lavra Kiev, Ukraina. Kota Hijau, Kiev, ibu kota Ukraina. Kiev memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Slavia Timur pada abad pertengahan. Pada akhir abad ke-9 ketika Grand Duchy of Kiev, kota ini adalah pusat negara bagian pertama Rusia, yang menjelaskan kenapa kadang-kadang Kiev disebut sebagai ibu semua kota di Rusia. Dua bangunan bersejarah melambangkan masa-masa keemasan Kiev pada abad pertengahan. Katedral Saint Sofia dan Biara Kiev Church Lavra. Bangunan-bangunan ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1990. Selama berabad-abad lokasi ini dapat dijangkau dengan perahu kapal. Dari Kiev menuju sungai Dnieper dan menyeberangi Laut Hitam menuju Konstantinopel, lalu ibu kota Kekaisaran Bizantin yang sekarang Istanbul. Lokasi Kiev memacu perdagangan dengan Kekaisaran Bizantin dan kota-kota lain di sepanjang Laut Hitam, dan membantu mengembangkan kota ini menjadi pelabuhan perdagangan penting. Tahun 988, Grand Duke Vladimir of the Grand Duchy of Kiev menetapkan Kristen Ortodoks sebagai agama resmi di kerajaannya. Untuk menggabungkan kekuatannya, Vladimir menikahi Anna, saudara perempuan Kaisar Bizantin, Basil II. Pernikahan ini membuat hubungan dengan Kekaisaran Bizantin yang semakin erat dan memberikan keuntungan bagi Kiev secara ekonomi dan budaya. Katedral Saint Sofia dibangun di abad ke-11 oleh Yaroslav pertama yang menggantikan Vladimir pertama sebagai Grand Duke. Katedral ini merupakan katedral pertama di Kiev. Nama Sofia yang berarti bijaksana diambil dari nama katedral Bizantin Hagia Sophia di Konstantinopel. Penguasa Kiev bertujuan membuat kota ini menjadi titik api bagian utara untuk gereja Ortodoks Timur. Oleh karena itu, Katedral Saint Sofia dibangun dalam skala besar untuk menandingi gereja-gereja di Konstantinopel. Begitu selesai, katedral salib bergaya Yunani menampilkan 13 kubah yang berkilauan. Gereja ini berada di atas tanah seluas 640 meter persegi atau 6.888 kaki persegi. Selanjutnya, katedral ini mengalami perusakan dan perbaikan yang berulang. Bagian luar katedral Ukraina bergaya barok yang terlihat saat ini dibangun di abad ke-17. Tinggi puncak kubah mencapai 29 meter atau 95 kaki. Di ruang dalam gereja, terdapat dari abad ke-11 mosaik dan lukisan dinding yang masih utuh dan tidak berubah. Ruang dalam katedral dibagi ke dalam rangkaian ruangan-ruangan kecil. Mosaik dan lukisan dinding membangkitkan rasa agung, sekaligus menciptakan suasana yang hikmat dan mistik. Sama dengan halnya maksud seniman Bizantin, suasana hening di dalam katedral mempersembahkan perbedaan tajam antara alam spiritual yang bersifat kelangitan di dalamnya dan sifat keduniaan yang sesungguhnya di bagian luar. Mosaik ini disebut Virgin Orange, letaknya di dinding di belakang mimbar altar. Mosaik ini terbuat lebih dari 3 juta kaca, dengan 177 rangkaian warna-warna individual. Mahakarya tersebut diproduksi sebagai kolaborasi antara seniman-seniman yang dibawa masuk dari Kekaisaran Bizantin dan seniman asli dari Kiev. Sebuah kesatuan mosaik lain dan lukisan dinding membuat ruang dalam katedral terasa agung. Bangunan baru Katedral Saint Sofia melahirkan rasa yang kuat akan kebanggaan di antara penduduk Kiev yang datang untuk menghormati kota mereka sebagai ibu kota kerajaan Kristen yang baru, Konstantinopel baru. Selain menampilkan unsur-unsur agama yang kuat, Katedral Saint Sofia juga melambangkan ambisi politik Grand Duchy of Kiev. Di sisi lain, Biara Kiev Church Lavra berfungsi sebagai akademi Kiev yang berpengaruh dan merupakan pusat budaya. Pada pertengahan abad ke-11, 2 rahib petapa dari Athos, Yunani, tiba di Kiev.
Mereka tinggal di gua di sisi bukit yang terpencil dengan pemandangan ke bawah sungai Dnieper. Pada akhirnya, pengasingan mereka membangkitkan minat penduduk setempat, dan sejumlah orang ingin bergabung dalam kehidupan biara mereka. Gerakan yang populer ini membuat para rahib di tahun 1051 mendirikan biara di atas gua. Bahkan setelah bangunan-bangunan biara dibangun, para rahib terus meluangkan waktu bermeditasi dalam tempat tinggal bawah tanah mereka. Nama biara Pechurks Lavrakiev diambil dari bahasa Slavia, Pechera yang artinya gua. Setelah memimpin beribadah di gua-gua terpencil ini, maka ketika para rahib ini meninggal, mereka dikebumikan di sini, dan kini banyak rahib yang dimakamkan di situs ini. Gereja biara dibangun pada tahun 1080 oleh seniman lokal dan seniman yang diundang datang dari Konstantinopel. Gereja ini adalah contoh utama dari arsitektur Bizantin. Saat itu, para rahib memimpin hidup yang kontemplatif. Mereka juga bekerja sebagai dokter, sarjana, dan seniman. Dengan demikian, mereka mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari penduduk kota. Kisah tahun-tahun lampau yang dikumpulkan oleh para rahib ini dikenal sebagai catatan sejarah awal Rusia pada abad pertengahan dan sebagai karya utama literatur Slavia. Ini adalah gereja yang berdiri di jalan masuk biara Pechurks Lavrakiev. Gereja ini disebut gereja Troyitska atau gereja Tritunggal Suci. Baik di dalam dan di luar gereja, dinding-dinding gereja pada abad ke-12 ini dipercantik dengan mosaik yang sangat banyak dan gambar-gambar orang suci. Gambar-gambar dan mosaik-mosaik ini dibuat oleh para rahib dari biara. Kristen Ortodoks Timur disebarkan dari Kiev. Agama ini menjadi agama yang mapan di seluruh wilayah Slavia. Terpisah dari Katolik Roma yang mengakar di Eropa bagian barat. Bagaimanapun juga, pada abad ke-13, pasukan Mongol yang kuat dengan jumlah yang dipercaya mencapai lebih dari 150.000 tentara menginvasi Kiev dan benar-benar menghancurkan kota tersebut. Orang-orang mengungsi ke gereja-gereja seperti gereja katedral Saint Sofia, tetapi katedral tersebut tidak bertahan dari gerombolan pasukan Mongol. Gereja dihancurkan dan dibakar bersama dengan seluruh isi kota. Invasi bangsa Mongol memaksa inti dari keimanan Ortodoks Timur di tanah Slavia pindah dari Kiev ke Moskow. Ini menjadi awal gereja Ortodoks Rusia. Sejak saat itu dan selanjutnya, kekuatan dan gengsi Duchy of Kiev semakin berkurang. Banyak wilayah Ukraina yang diambil dari Polandia pada abad ke-16. Untuk melepaskan diri dari peraturan Polandia, orang-orang Ukraina menjadi perlindungan Rusia. Akhirnya, baik Ukraina dan Polandia dikuasai Rusia dan menjadi wilayah di bawah kekuasaan Rusia pada abad ke-17. Dengan jatuhnya Persatuan Soviet, Ukraina meraih kembali kedaulatannya dan menjadi negara merdeka di tahun 1991. Biara Pechurks Lavrakiev menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas agama yang lama tertindas. Kini, Kiev ditetapkan untuk mendirikan kembali identitas Ukraina dan muncul kembali sebagai kekuatan yang terkait dengan budaya di abad baru ini. Kiev membawa budaya Bizantin ke penduduk Slavia dan Kristen Ortodoks Timur ke Rusia. Sungai Dnieper, hubungan Kiev kuno ke Bizantin Konstantinopel, mengalir melalui Ukraina baru dan kini menjadi bagian dari Uni Eropa.